bersyukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Ahmad Al-Ustaz BMPD, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu warga perumahan Kristela 3 yang hadir di musola kita ini. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu kembali kita berkumpul di musola ini untuk melaksanakan kegiatan rutinitas 2 minggu sekali, yaitu pengajian yang dilaksanakan oleh Beta Masyarakat yang dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Ahmad Al-Ustaz BMPD. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dalam segala waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa thabbit imanana wa aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, orang-orang tua kami, Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah. Malam ini kita berkumpul di masjid Mushola Syuhada ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kita awali dari sholat Isya berjamaah sampai kegiatan majelis ta'lim yang merupakan kajian rutin kita. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya di hari kemudian dan kita umatnya mampu banyak-banyak bersolawat kepadanya agar kita memperoleh syafaatnya. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita melanjutkan kajian kita tentang sunnah-sunnah berwudu. Sunnah-sunnah berwudu. Minggu lalu kita cerita tentang fardu-fardu berwudu. Minggu lalu itu sudah selesai cerita fardu berwudu. Jadi malam ini kita cerita tentang sunnah-sunnah berwudu. Sunnah berwudu. Masih dalam kitab yang sama, kitab At-Taqriratus Sadidah. Syekh kita mengatakan sunanul wudu'i katsiratun, sunnah-sunnah berwudu itu sangat banyak. Sampai ada ulama yang mengumpulkan sunnah berwudu itu sampai 70 banyaknya, 70 sunnah berwudu. Awsalaha ba'duhum ila sab'ina. Sebahagian ulama mengumpulkan sunnah berwudu itu sampai 70. 70 banyaknya sunnah berwudu. Nah. Dalam kitab ini dibagi sunnah wudu itu kepada beberapa bagian. Ada sunnah berwudu, sunnahnya itu dilakukan sebelum membasuh wajah. Ada nanti sunnah wudu ketika membasuh wajah. Ada sunnah wudu ketika membasuh tangan. Ada sunnah wudu ketika mengusap kepala. Ada sunnah wudu setelah mengusap kepala. Ada sunnah wudu ketika membasuh kaki.
ada sunnah wudhu setelah selesai berwudhu, ada sunnah wudhu secara umum. Nah, mudah-mudahan malam ini kita tuntaskan semua klasifikasi itu. Kita baca dulu sunnah wudhu secara umum. As-sunanul ammatu fil wudhu, sunnah-sunnah secara umum dalam berwudhu itu: satu, istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Jadi berwudhu itu disunnahkan menghadap kiblat. Sunnah menghadap kiblat. Badannya yang menghadap kiblat. Sunnah menghadap kiblat. Makanya kalau tempat wudhu kita, misalnya kalau kita berwudhunya di musola ini, musola syuhada, tempat wudhunya itu yang laki-laki pas dia kan, kerannya itu. Jadi memang posisi badan orang yang berwudhu di sana, di belakang keran, pas ngadap kemari ke kiblat. Adapun yang perempuan ini dia di pinggir ini kerannya. Kalau memang mengikutilah adab keran itu berarti perempuannya ngadap sana kan wudhunya. Tapi kan itu bisa diatur juga, orang yang berwudhu itu miringkan badan gitu. Nah, dari sisi penyusunan Masjid Al-Hakim itu pas itu. Masjid Al-Hakim sisi kiri kanan itu menghadap kiblat dia kan, menghadap kiblat. Karena memang sunnah itu berwudhu menghadap kiblat, sunnah. Kalau ada orang berwudhu tidak menghadap kiblat atau malah membelakangi kiblat, itu bagaimana? Nah, hukumnya hanya makruh saja. Makruh saja. Saya pikir kalau menghadap kiblat ini tidaknya payah-payah kali. Diputar badan menghadap kiblat dapat pahala kesunahan. Kalau ditinggalkan yang ringan-ringan rasanya sayang rasanya kalau yang ringan-ringan ini kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah berwudhu. Sunnah bagi orang yang berwudhu itu posisinya duduk, al-julusu, duduk. Sunnah berwudhu itu dalam keadaan duduk. Kalau kita ini berarti sulit membuat duduk kalau wuduknya di musola kan. Tapi ada beberapa masjid itu membuat tempat duduk. Ada yang satu-satu, ada yang memanjang sama, itu ada. Bahkan tidak hanya tempat duduk, tempat kaki pun dibuatnya. Pijakannya besi itu kan. Ada itu. Nah, itu dalam rangka memudahkan supaya mendapat kesunahan. Ya, kalau kita di sini enggak gitu. Di rumah pun rasanya jarang kita berwudu itu duduk. Tapi kalau kita lakukan duduk dapat kesunahan. Kalau tidak pun duduk ya enggak apa-apa gitu. Yang kedua, yang ketiga, sunnah berwudu itu tarku nafdil ma'i. Sunnah meninggalkan mengkibas-kibaskan air. Apalah bahasa mengkibas-kibaskan air itu? Mengkibaskan air itu apa? Itu sunnah meninggalkan itu, bukan sunnah melakukannya. Jangan dibuat mengkibas-kibaskan air ketika berwudu, itu maksudnya. Pesannya itu. Kan ada juga orang agak latah itu kan. Agak latah kadang-kadang begitu sudah apa? Nah, itu agak latah ya. Maksudnya itu begitu. Tarku nafdil ma'i, sunnah meninggalkan mengkibas-kibaskan air. Jadi tidak usah dilakukan, itu maksudnya. Yang keempat, sunnah berwudu al-iktisadu fil ma'i, ekonomis dalam menggunakan air. Artinya adamul israfi fis sabbi, meninggalkan perbuatan berlebihan dalam mengucurkan air, menggunakan air. Menghemat air. Jangan berlebihan.
Makanya kan keran itu, matanya itu, lubang keran itu kan ada yang deras sekali, ada yang agak deras, ada memang nggak pala deras, ada nggak pala deras. Salah satu contoh yang kadang-kadang dianggap membuang-buang air, itu ketika mengusap kepala, itu kerannya mengalir aja. Mengusap kepala kan nggak butuh air mengalir, kerannya buka saja, ambil airnya. Kan berapa banyak yang jatuh daripada yang ke kepalanya, kira-kira gitulah kan. Kalau yang tangan atau wajah, kaki memang aliran gitu kan. Yang mengusap kepala itu sering itu. Makanya ada praktek orang berwudu dan itu rasanya bagus diikutin, Kalau dia wuduknya di keran itu, misalnya ada beberapa orang praktekkan itu di masjid. Ketika dia mau melakukan kegiatan berwudu, diputarnya kerannya, diambilnya airnya, setelah dimatikannya itu kerannya dulu, gitu. Perhidupkan lagi, matikan lagi. Ada yang begitu. Itu bagian dari upaya adamul israf fi sabbi. Tidak apa-apa, gitu. Tidak apa-apa. Ala kulli hal, sunnah saja berlaku begitu, sunnah saja. Sunnah yang kelima, alla yatakallama, sunnah berwudu hendaklah tidak bercakap-cakap. Tidak bercakap-cakap. Tidak bercakap-cakap. Begitu sudah mulai berniat sunnah, melakukan sunnah wudu, mulai dia mencuci tangan dan telapaknya, berkumur-kumur, beristinsyak dan seterusnya. Dari situ sunnah tidak bercakap-cakap lagi dengan orang lain. Sunnah itu sunnah. Ada juga itu biasanya kalau dua orang sama-sama di kamar mandi, mulai dari mau masuk kamar mandi sampai keluar kamar mandi, cakap saja. Wudu cakap. Wudu cakap. Itu meninggalkan kesunahan. Eloknya tak bercakap-cakap, Kesunahan yang keenam, al-muwalatu, nyambung, berturut-turut dia. Berturut-turut itu bihaitsu yaghsilul udwa as-saniyah, membasuh anggota yang kedua, qabla jafafil udwil awwali, sebelum kering anggota yang pertama. Yaitu sebenarnya sederhana yang kita memahaminya. Begitu habis membasuh wajah, sudah langsung basuh tangan. Itu maksudnya itu begitu. Sunnahnya begitu. Jangan ditunggu lagi lama-lama sampai keringlah muka baru dia basuh tangan, dikasihnya jeda waktu yang panjang. Itu meninggalkan kesunahan. Kesunahan yang ke-8, alla yaltima wajhahu bil ma'i. Sunnah orang yang berwudu itu tidak menampar-namparkan air ke wajahnya. Yaltima, sunnah meninggalkan itu. Tapi itu jarang dibuat kan? Jarang itu. Kesunahan selanjutnya, tarkul isti'anati fis sabbi illa uzrin. Sunnah meninggalkan minta tolong sama orang lain dalam mencurahkan air, mengguyurkan air ke anggota badannya, anggota tubuhnya, illa li uzrin, kecuali ada uzur. Kita ini masih bisa sebenarnya nuang sendiri, tiba-tiba tolong dulu tuangkan kemari atau tuangkan ke muka aku airnya gitu. Itu menyalahi sunnah. Yang begitu ditinggalkan. Kecuali uzur misalnya orang yang sakit, yang memang nggak bisa mengguyur, tolonglah gitu. Kalau begitu, nggak apa-apa. Kesunahan selanjutnya, tarkut tansifi illa li uzrin. Sunnah meninggalkan menyeka itu apa? Melap ya. Melap anggota wudhu setelah selesai wudhu itu. Misalnya tadi kita habis wudhu semua,
itu eloknya jangan dilap. Biasanya itu praktek yang sering dilakukan. Habis selesai wudhu keluar kamar mandi, anduk kan ada di luar. Biasanya ambil itu. Itu malah menyalahi sunnah itu. Yang sunnah itu biarkan aja, gitu. Biarkan aja. Illa li'uzrin, kecuali ada uzur. Ada uzurnya, misalnya kedinginan kali. Itu enggak apa-apa. Ini kadang-kadang kan kita enggak kedinginan kali, misalnya wudhu siang hari, zuhur, asar gitu, panas. Habis wudhu biasanya dilap semua. Itu menyalahi sunnah. Yang bagusnya itu dibiarkan aja, enggak usah dilap. Kata Syekh kita begitu. Kesunahan selanjutnya tarkuz ziyadati ala salasin, meninggalkan bilangan lebih dari 3. Maksudnya sunnah itu kan membasuh 3 kali. Kalau 4 kali itu tak elok. Bagus ditinggalkan lebih dari 3 itu, 4, 5, 6 gitu. Kecuali basuhan pertama tadi belum sempurna, lalu sempurnanya di basuhan kedua, maka dia membuat 4 kali gitu kan. 4 kali itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah sempurna basuhan pertama, masuk kedua, ketiga sunnah, jangan lagi ditambah yang keempat, karena itu menyalahi sunnah. Itu kesunahan secara umum. Wa yustahabbul wudu, disunnahkan pula berwudu, li iradatin naum, kalau mau tidur disunnahkan berwudu. Mau tidur sunnah berwudu. Mau tidur siang, tidur malam, yang penting tidur. Sunnah berwudu ketika hendak tidur. Begitu kita sudah bergegas mau tidur, kamar mandi, buang BAK, maka sunnah berwudu, baru tidur. Baru tidur. Wali qiraatil Quran, sunnah pula berwudu ketika hendak baca Quran. Mau baca Quran sunnah berwudu. Orang yang tak berwudu baca Quran boleh, tapi pahalanya lebih sedikit daripada orang yang baca Quran dalam keadaan berwudu. Baca ya. Nanti ada kasus berbeda. Baca, sentuh itu beda ya. Baca dan megang itu beda kan. Ini kasusnya baca. Ketika mau baca, boleh tidak berwudu, boleh aja. Boleh. Tapi disunnahkan kalau mau baca itu berwudu. Dan pahalanya lebih besar. Wali huduri majlisil ilmi wa dzikri, sunnah pula berwudu untuk menghadiri majelis ta'lim seperti ini. Pergi tadi dari rumah mau majelis ta'lim, sunnah berwudu. Majelis ta'lim itu ini, kalau di sini dibedakannya majelis ilmi dengan majelis zikir. Ada majelis ilmu membahas keilmuan, ada majelis zikir yang semata-mata berzikir. Itu ada. Ketika kita mau gabung ke situ disunahkan berwudu, sunnah berwudu. Wali ziyaratil kuburi, sunnah pula berwudu ketika hendak ziarah kubur. Mau ziarah kubur sunnah berwudu. Wa tajdidil wudu'i, dan sunnah pula berwudu sekalipun wudu yang pertama tadi belum batal. Ini namanya tajdidul wudu namanya, atau mujaddidul wudu. Tadi habis Isya, mau sholat Isya berwudu. Habis sholat Isya belum batal wudu, ternyata dia wudu lagi, sunnah malah itu. Sunnah itu namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu, itu sunnah. Itu kesunahan secara umum.
klasifikasi yang pertama. Selanjutnya as-sunanul lati qabla ghaslil wajhi, kesunahan-kesunahan yang bisa dilakukan sebelum membasuh wajah. Nah, ini sebelum basuh wajah. Apa itu? Satu, at-talaffudzu biniyati sunanil wudu'i. Nah, ini yang ditanyakan siapa kemarin? Bang Hakim itu ya, Hakim Junior, Bang Hakim Junior. Sunnah melafazkan niat sunnah wudu. Contohnya nawaitu sunanal wudu'i, sengaja aku melakukan sunnah wudu, atau redaksinya macam-macam lah. Nawaitu ada'a sunanil wudu'i, boleh. Sunnah itu. Sunnah. Kalau dia tidak berniat, maka tidak dapat pahala melakukan kesunahan. Niatnya itu mesti, melapaskannya itu sunnah. Sunnah. Tuh. Yang kedua, sebelum membasuh wajah, sunnah itu at-tasmiyatu wa ta'awudhu. Sunnat membaca bismillah. Sebelum membasuh wajah kita berniat tadi, niat melakukan kesunahan. Diucapkan nawaitu sunanal wudu'i, sengaja aku melakukan sunnah wudu. Dah. Baru baca bismillahirrahmanirrahim. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pendek pun boleh, wa aqalluha bismillah, boleh. Yang panjang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu yang panjang, yang pendek saja pun boleh. Sunnah itu sebelum basuh wajah. Kira-kira itu saya pikir tidaklah berat itu, tidaklah berat. Baca bismillah, baca ta'awudz, baca lafaz niat sunnah wudu. Kesunahan yang ketiga, as-siwaku, bersiwak, bergosok gigi. Sunnah. Sebelum kita membasuh wajah, sunnah bergosok gigi dulu. Gosok gigi. Tapi memang di sini siwak ini, kalau masa dulu memang kayunya dulu namanya kayu arok. Sekarang masih adanya berjual itu, lebih kurang panjangnya segini atau sejengkal kan, itu berjual, ada. Yang begitu seyogianya, lebih afdolnya yang itu. Sunnah sebelum membasuh wajah. Dan sunnahnya itu dilakukan sikat gigi pakai tangan kanan, wabil yadil yumna, tidak dengan tangan kiri, dengan tangan kanan sunnahnya. Nah, ketika menggosok gigi itu malah ada doanya di sini. Wad du'a'u indahu, berdoa ketika bersiwak. Doanya gimana? Ini hendaknya pernah kita lakukan, termasuk saya. Tapi ini karena kitab ulama kita sampaikanlah gitu. Yang mudah-mudahan bisa kita lakukan. Doanya itu begini, Allahumma bayyid bihi asnani. Kira-kira artinya, ya Allah putihkanlah gigiku. Putihkan gigi. Wasudda bi lisati, dan kuatkan gusiku. Wasabbit bihi lahati, dan kokohkan langit-langitnya itu. Kokohkan. Wabarik li fihi, berkahi aku ketika bergosok gigi ini. Wasibni alaihi ya arhamar rahimin, dan ganjarilah aku wahai Allah yang maha penyayang. Itulah doanya ketika berwudu. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisani wasabbit bihi lahadi wa barik li fihi wasibni alaihi ya arhamar rahimin. Jadi jarangnya kita buat itu. Yang penting kita gosok gigi saja. Gosok giginya dapat kesunahan, doanya nggak dapat. Nah, itu ulama kita begitu. Karena syekh kita ini ulama besar, kita sudah menduga kuat dia pasti mengamalkan itu, sehingga ditulisnya dalam kitabnya. Tapi kita yang menyampaikan belum tentu mengamalkan ini, Itu masing-masing kita lah nanti.
Sunnah yang keempat, ghaslul kaffaini ilal ku'aini, membasuh telapak tangan sebelum basuh wajah, sunnah. Ilal ku'aini, ku'aini itu ini ku'aini, sampai sini yang sunnah. Dua mata, dua apa namanya, dua tulang ini, tulang sampai ke sini sunnah. Termasuk nanti persoalan aurat ini bagi wanita. Ini nanti kita masuk di bab sholat, masalah aurat. Masalah aurat ini ya sensitif lah gitu. Tapi ketika itu hukum ya kita sampaikan saja gitu kan. Nanti aurat itu nanti ilal ku'aini, dia sampai sini sebenarnya ku'aini. Jadi telapak tangan itu maksudnya zahir dan batin ilal ku'aini. Bukan telapak tangan ininya doang, ininya enggak gitu kan. Tapi telapak tangan zahir dan batin ilal ku'aini, sampai ini pergelangan ini mata, ini ku'aini situ. Makanya ada ibu-ibu yang ketika pakai baju ditambah lagi mindset itu ya, apa namanya, mindset, apa namanya itu, mindset sini kan, mindset segitu. Sunnah itu dibasuh. Dan itu pun ada doanya. Ini doanya ini lagi nggak kita amalkan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ada doanya ketika masuk. Ala kulli hal itu sempurnanya begitulah. Kemudian kesunahan yang selanjutnya sebelum membasuh wajah, madmadotu. Madmadotu itu memasukkan air ke mulut, kumur-kumur. Dan kumur-kumur pun itu diambil airnya pakai tangan kanan. Watakunu bil yadil yumna, diambil airnya pakai tangan kanan. Kumur-kumur. Sunnah. Dan itu pun ada doanya. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wasabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Itu ada doanya rupanya berkumur-kumur. Ada doanya. Di samping berkumur-kumur, sunnah juga istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Itu juga dengan tangan kanan ke hidung. Masukkan air ke dalam hidung, tetapi dikeluarkan. Jangan masuk, tidak keluar. Jadi masukkan air ke dalam hidung, sunnah. Mengeluarkan air ke dalam hidung juga sunnah. Kalau memasukkan namanya istinsyak, kalau mengeluarkan namanya istinsar. Udah masuk, keluarkan. Ada doanya, ada lagi doa. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Karena di hidung, maka ya Allah ya Tuhanku, berilah aku penciuman akan wanginya surga. Karena hidung tadi kan, maka cerita penciuman lah dia. Wa anta anni radin, dan mudah-mudahan engkau Allah ridho kepada aku. Kesunahan yang keenam, al-mubalaghatu fihi li ghairi shaim. Bersangatan dalam memasukkan air, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu bagi orang yang tidak puasa. Sunnah memasukkan air ke mulut, berkumur-kumur dan ke hidung kalau bagi orang yang berwudu itu dia tidak berpuasa, maka sunnah itu bersangatan. Arti bersangatan itu olah dia bilang volumenya lebih tinggi ketimbang orang yang puasa itu. Karena nanti ada satu pendapat bagi orang yang berpuasa itu malah ada yang menyarankan jangan, tetapi yang qaul yang banyak itu boleh juga, cuma jangan bersangatan. Nanti masuk lewat ke hidung, jadi batal puasanya bagi yang puasa. Begitu juga berkumur-kumur lewat nanti masuk ke dalam, jadi batal puasanya. Tapi bagi orang yang tidak puasa malah dianjurkan untuk bersangatan. Itu sunnahnya begitu. Itu sebelum membasuh wajah. As-sunanul lati fi asna'i ghaslil wajah, kesunahan yang dilakukan saat membasuh wajah. 1. At-talaffuzu bin niyah. Sunnah mengucapkan niat. Niat sunnah.
niat wudunya itu nawaitul wudu'a lis-sholati boleh, nawaitul wudu'a yang kita lakukan itu boleh, asalkan sesuai dengan apa yang disebut ulama, lapasnya manapun dipakai boleh, terserah. Nah, itu ketika membasuh wajah, Kesunahan yang kedua, ayabda bil wajhi minal a'la min a'lahu, sunnah memulai membasuh wajah itu dari atas. Sunnah memulai membasuh wajah itu dari atas dah. Wajah itu kan atas kemari. Sebenarnya dari sini pun duluan dibasuh enggak apa-apa. Dari sini pun duluan dibasuh enggak apa-apa. Dari kiri pun duluan dibasuh enggak apa-apa. Cuma sunnahnya itu min a'lahu, dari atas. Disinilah nanti kaitannya dengan niat yang kemarin itu. Ketika mau membasuh pertama kali wajah itu, di situ jatuh niat, maka sunnah melafazkan niat. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Di situ jatuh niatnya, di situ mencuci wajah. Nah, itu niatnya. Dari atas. Kesunahan selanjutnya ta'ahudul maq wa huwa taraful ainil ladzi yalil anfa. Maksudnya itu begini. Sunnah membersihkan sudut-sudut mata yang sebelah hidung ketika membasuh muka. Sudut mata yang dekat pangkal hidung ini, itu sunnah dibersihkan pakai jari telunjuk. Bisa babah katanya pakai jari telunjuk, bukan jari yang lain. Kita membasuh wajah sunnah digini-gini kan. Sebelah hidung ini. Itu namanya maq. Baru ta'ahudul lihaus, sunnah pula membersihkan sudut mata yang sebelah sini, namanya lihaus. Pakai telunjuk juga, jadi ini. Tadi sebelah pangkal hidung, ini sebelah sudut gini. Sunnah. Ada juga orang yang selesai berwudu, tahi matanya masih ada. Kesunahan selanjutnya mashul udzunaini. Nah, ini ada keistimewaan kuping dalam berwudu itu. Mungkin pertemuan pertama dulu saya sampaikan bahwa kuping dalam berwudu itu memiliki keistimewaan. Nanti kuping itu nyampai 15 atau 12 kali, 12 sampai 15 kali dia disentuh kuping itu dalam berwudu. Nah, malah di sini dapat dia mashul udzunaini, sunnah menyapu